Ya, mudah-mudahan kita semua sehat ya. Oh ya, kalian jangan keluar rumah dulu ya, dan harus menjaga kebersihan. Kita dari kelompok 4 dalam mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup ingin membahas penyaringan air sederhana. Yuk kita langsung mendengarkan penjelasan dari kakak-kakak. Let's go! Air merupakan bagian yang penting bagi kehidupan manusia. Sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air, dan 70% dari bumi adalah air. Oleh sebab itu, air merupakan hal yang penting bagi setiap makhluk hidup. Maka upaya yang perlu dilakukan manusia adalah dengan penjernihan air. Pengertian penjernihan air menurut Wikipedia adalah menghilangkan pencemaran yang terdapat dalam air atau mengurangi kadarnya agar air menjadi layak untuk penggunaan air. Salah satu penggunaan air adalah mengembalikan air ke lingkungan alami air yang sudah digunakan agar air menjadi layak dan tidak berdampak buruk pada lingkungan. Penjernihan air dapat merujuk ke berbagai proses agar air dapat diterima untuk penggunaan akhir. Nah, salah satunya adalah untuk penjernihan air dilakukan untuk dapat dikonsumsi, atau air untuk penggunaan industri, dan air dapat penggunaan medis dan penggunaan lainnya. Saya akan menyampaikan mengenai fungsi dan kegunaan dari penjernihan air. Yang pertama yaitu mengurangi kadar racun yang terdapat dalam air. Nah, di sini penjernihan air adalah untuk mengurangi kandungan-kandungan atau bakteri yang berbahaya dalam air. Nah, salah satu kandungannya adalah di penelitian University of Toronto di Kanada bahwa kandungan aluminium dalam air yang terlalu berlebihan akan berdampak buruk pada kesehatan. Salah satunya akan terjadi penyakit Alzheimer, yaitu penyakit lupa terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain. Nah, yang kedua, apabila terdapat bakteri-bakteri yang berbahaya seperti bakteri amoeba. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk penjernihan air, fungsinya menjernihkan air agar air menjadi bersih, sehat, dan juga segar. Nah, tentunya biasanya air ini digunakan untuk dikonsumsi. Nah, yang ketiga yaitu untuk menjaga lingkungan. Nah, penjernihan air ini mengapa untuk menjaga lingkungan? Salah satu contohnya ketika air yang digunakan untuk industri. Nah, kan biasanya pabrik-pabrik suka ada bahan zat cair yang berbahaya kimia. Maka dengan adanya penjernihan air terlebih dahulu, nantinya ketika air dibuang ke lingkungan alami air tidak akan berdampak buruk pada lingkungan. Teman-teman udah tahu kan apa itu alat penyaringan sederhana dan apa pula fungsinya? Nah, untuk membuat alat penyaringan sederhana, kita memerlukan beberapa bahan yang ada di sekitar kita yang bisa menyaring air limbah tersebut. Nah, umumnya alat penyaringan sederhana ini menggunakan kerikil atau sabut kelapa yang mana fungsinya itu untuk menyaring kotoran-kotoran yang kasar seperti dedaunan atau batu-batu kecil gitu. Nah, yang kedua, biasanya juga alat penyaringan sederhana ini menggunakan ijuk. Nah, ijuk ini berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang lebih halus yang masih terbawa oleh air. Nah, yang ketiga, biasanya kita menggunakan pasir. Pasir ini berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang lebih halus yang lolos dari penyaringan oleh ijuk gitu. Nah, pasir ini juga berfungsi untuk memperlambat laju air supaya air yang difilterisasi ini bisa lebih bersih optimal. Nah, yang keempat, kita menggunakan arang. Arang ini berfungsi untuk menghilangkan bau yang dibawa oleh air. Contohnya bau amis, bau tanah, dan bau-bau lainnya. Dan yang kelima, kita biasanya menggunakan kain. Kain ini bisa diganti dengan kapas atau juga bisa diganti dengan kain kasa. Nah, kain ini berfungsi sebagai alat penyaringan terakhir gitu. Jadi sebelum hasil akhirnya, air ini disaring dulu oleh kain yang lebih rapat supaya hasilnya lebih maksimal. Untuk cara pembuatannya, yuk kita lihat video berikut ini. Pembuatannya, langkah pertama, siapkan wadah. Lalu, masukkan spons kuning ke dalam wadah. Disusun secara rata. Lalu ada langkah kedua. Langkah kedua, siapkan wadah yang tadi. Lalu masukkan spons hijau ke dalam wadah. Disusun yang benar. Lalu, nah kok itu ada ditekan ya. Lalu habis itu ada langkah ketiga, yaitu masukkan sapu ijuk ke dalam, ijuknya ke dalam wadah tadi, lalu ditekan-tekan. Langkah keempat,
Langkah keempat yaitu masukkan kasa lalu ditekan-tekan yang rapat. Ya, lalu ada langkah kelima. Langkah kelima tetap wadah yang tadi, masukkan pasir ke dalam wadah tersebut, diratakan. Lalu langkah keenam ada siapkan wadah yang tadi, masukkan kasa lagi. Langkah ketujuh, siapkan batu kerikil lalu masukkan ke dalam wadah tersebut, kerikil besar ya. Langkah ke-8 ada siapkan wadah yang tadi, masukkan kerikil-kerikil kecil ke dalam wadah, diratakan. Lalu ada langkah ke-9, masukkan kasa lagi ke dalam wadah yang tadi lalu diratakan. Langkah ke-10 ada dengan cara masukkan pasir ke atas, yang paling atas. Dan langkah ke-11 itu masukkan kasa lagi. Nah, kalau sudah selesai, nah lalu kita melakukan pengujian dengan memasukkan air kotor ke dalam saringan air. Jangan lupa dibuka ya, buat airnya keluar. Nah, selesai deh. Ini adalah air kotor sebelum dijernihkan dan air kotor setelah dijernihkan. Terima kasih. Alat penjernihan air atau disebut filter air berfungsi untuk menghilangkan kontamin-kontamin dalam air agar si air itu bersih atau jernih. Nah, filter air bisa digunakan secara luas, misalnya di kolam, akuarium, dan sebagainya. Mungkin kesimpulan dari saya cukup sekian. Terima kasih.